Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ibu, bapak-bapak, anak muda, anak-anak terkasih, kesulitan, kesukaran, tantangan, persoalan dan masalah itu selalu menghiasi hidup kita. Dari kita mulai kecil di dalam rahim sampai kita kembali kepada Tuhan, seluruhnya penuh dengan persoalan, seluruhnya penuh dengan kesukaran, seluruhnya penuh dengan masalah. Namun tidak menghalangi rahmat dan kebaikan bekerja dalam kehidupan kita, juga kasih Allah sendiri. Kalau kita merenungkan tentang akhir zaman, dikatakan di sini bahwa sesudah siksaan-siksaan yang berat. Kalau dalam bacaan yang pertama juga dikatakan bahwa ada kesesakan yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih, disitulah kita bisa menjadi pribadi yang sudah tahan uji, yang sudah seringkali mengalami kesulitan dan tantangan. Apalagi nanti saat tantangan itu besar, saat akhir zaman itu terjadi, matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan guncang. Pertama, apakah kita mampu bertahan menghadapi segala kesulitan perkara kesesakan yang besar itu? Yang kedua, kita mampu bertahan di dalam iman yang kita banggakan, iman yang indah, yang boleh senantiasa terkidungkan dalam hidup kita, dalam suka maupun duka, dalam pahit maupun manis kehidupan kita ini, dalam sehat maupun sakit, dalam kesendirian maupun bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, saat kita seringkali mengalami kesulitan, kita seringkali berpaut pada Tuhan. Banyak sekali doa-doa kita, banyak sekali permohonan-permohonan kita, banyak waktu yang kita berikan untuk menyatukan diri dan kehidupan kepada Sang Pemilik kehidupan, yakni Tuhan sendiri. Kita menjalin relasi yang erat dengan Allah saat kita mengalami kesulitan dan tantangan. Maka dari itu, saudara-saudaraku, siksaan-siksaan yang berat itu juga menjadikan kita nanti saat pada akhir zaman, kita juga selalu bertahan di dalam iman yang kita cintai. Iman yang sungguh indah, dan kita bisa dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap roh dan jiwa mengasihi Allah kita dan selalu menjalin relasi yang terus-menerus bersama Allah. Maka akhir zaman bisa berarti juga nanti serentak secara universal melibatkan alam semesta dan hancur. Hidup kita sekalian akan selesai. Lalu akhir zaman juga akan datang secara tiba-tiba. Ibaratnya seperti orang yang mau meninggal itu ya. Bapak Ibu pernah ada mendampingi saudara atau bapak atau mama yang mau meninggal itu? Selalu ada pergumulan di hadapan kematian, di hadapan akhir dan tujuan hidupnya. Bagaimana ada bargaining, tawar-menawar, sampai akhirnya Tuhan, kuserahkan hidupku, berikanlah aku kematian yang bahagia. Kematian personal pribadi kita, nanti juga kematian bersama saat akhir zaman.
Maka saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat bahwa Putra Manusia datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Tadi gelap ya, kita bisa melihat Putra Manusia yakni Yesus datang dan kita bisa melihatnya dalam kekuasaan dan kemuliaannya, sungguh agung dan megah. Memang dalam ketakutan, dalam kesulitan, masalah yang besar saat itu, tapi kita juga memiliki iman bahwa Kristus akan mengumpulkan murid-murid pilihannya, akan menjadikan kita yang baik di sebelah kanan, akan memiliki janji surga, dan juga seperti dalam bacaan pertama juga akan menikmati penghukuman lalu kebinasaan yang kekal yakni neraka. Kita semua bisa bertahan di dalam iman. Maka saudara-saudariku yang terkasih, apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama, kita selalu berjaga-jaga di dalam iman kita yang kita banggakan, yang kita cintai. Teruslah mencintai Allah seperti biasanya. Teruslah berdoa seperti biasanya. Teruslah mengasihi sesama seperti biasanya. Mengampuni mereka seperti biasanya. Teruslah mencintai diri sendiri seperti biasanya. Akhirnya seluruh tahun liturgi yang kita jalani, baik dari awal sampai dengan akhir tahun liturgi ini, adalah sebuah pertobatan terus-menerus di dalam kehidupan, di dalam iman, untuk mengasihi, untuk percaya dan mengasihi Allah Bapa yang disampaikan, yang diwartakan oleh Yesus, untuk percaya kepada Putra dan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Sehingga kita nanti saat mau meninggal ataupun saat menghadapi akhir zaman, kita mampu bertahan, kita mampu tahan uji juga bersama dengan iman kita. Saudara-saudariku, kita bersyukur atas iman yang kita banggakan, iman yang kita cintai. Amin.